Mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu ya kita ibadah di rumah. Ada perbedaan ya waktu kita ibadah dengan keluarga kita sendiri, terus secara online dengan kelompok kecil, dengan ibadah dalam kelompok seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, kita tahu yang terpenting dalam setiap ibadah yang kita lakukan adalah kita berjumpa dengan Bapa. Kita bersekutu dengan Dia. Dan itu yang terutama. Mau seberapa banyak orang, mau dengan sistem yang seperti apa, tapi pastikan dalam setiap ibadah kita bersekutu dengan Dia. Kita bertemu dengan Dia. Amin. Mari kita teduhkan hati kita terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Engkau Allah kami yang bertahta di atas kerajaan surga dan yang saat ini ada bersama-sama dengan kami. Kami mau menikmati Engkau pagi ini Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami hari ini. Bersama-sama dengan seluruh saudara-saudari seiman kami di tempat ini, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak Tuhan menerima segala pujian kami. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Raja. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini kepadamu. Biar Engkau disenangkan, disukakan atas setiap pujian kami hari ini Bapa. Haleluya. Mari saya undang kita semuanya sama-sama bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian kita bersama-sama. Kita mau haleluya Tuhan, Imam besar aku, pemilik seluruh hidup kita, Yesus Kristus Tuhan, yang jadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Memandang kemuliaan-Mu, memandang kemuliaan-Mu.
kami serahkan, kami arahkan hanya bagi Bapa saja. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa tuh memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau bilang mau salam kiri kanan, sama sekarang udah beda. Kalau mau cas juga kiri kanan sama aja. Haleluya. Kita langsung aja ya, berikan senyum yang terbaik saja untuk kiri dan kanannya. Pastikan bahwa setiap kita memiliki sukacita dari Kristus, siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan, mari kita semua kita memuji Tuhan. Mari semua nyanyi dengan ada PA dengan teman-teman bicara soal sukacita dan bahagia. Ada dua loh ternyata, ada sukacita dan ada bahagia. Terlepas dari definisinya apa seperti itu ya, tapi bahwa ada bahagia, ada sukacita yang dari luar. Misalnya dapat gaji ke-13, dapat diskonan gitu ya. Itu sukacita yang dari luar. Tapi yang dari dalam itu yang waktu kita membangun hubungan kita pribadi dengan Kristus. Nah, bedanya sukacita yang dari dalam itu dia lebih kekal, dia lebih permanen dibandingkan sukacita yang dari luar. Nah, saat ini saya percaya setiap kita di tempat ini kita mau sukacita yang dari dalam. Amin. Sukacita karena Kristus yang bersifat kekal, yang bersifat tetap. Haleluya. Terima sukacita surga. Kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima
kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita dan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta Bobi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Benar Tuhan, adalah sukacita dalam hidup kami Tuhan. Tak tergantikan Tuhan oleh apapun Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa sukacita yang luar biasa itu berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau berikan persembahan untuk pemberian atau pembangunan gereja Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau yang berikan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan rinduan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan indah dan Engkau akan memberikan yang terbaik juga pada kebutuhan kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan sebenarnya tangan-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan memberikan dengan penuh dengan sukacita Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, persembahan kita akan dijalankan dan kita naikkan pujian kita bersama-sama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Lebih lagi Engkau sahabat kami Tuhan. Apa yang dapat kami
melakukan itu menjauh dari roh-Mu. Sekalipun Tuhan kami dapat melakukan dan kami melakukannya, kami tahu bahwa Engkau senantiasa menarik kami untuk kami boleh dekat kepadamu. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat
Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau sedang memikirkan yang terbaik, yang terindah bagi kami ya Tuhan. Walaupun kami kadang-kala menghadapi masalah persoalan apapun, namun yang kami tahu Engkau sedang merancangkan yang terbaik dalam hidup kami, mereka-rekakan yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah merancangkan untuk kehancuran kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami, namun semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Masalah keadaan COVID-19 ini ya Tuhan, itu tidak akan membuat kami berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Karena yang kami tahu Engkau sedang merancangkan yang terbaik bagi kami semua. Dan jadi itu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Hikmat yang dari Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Sabar ya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, turun urapan-Mu, turun berkat-Mu atas mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa. Engkau pakai mereka untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga anak-anak ini boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Anak-anak ini bertumbuh terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai Roh Kudus ruangan ini, bahkan hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan pada saat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan punya rencana yang begitu indah atas setiap hidup kami Bapak. Engkau Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Kiranya Kudus urapi hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa saat ini berbicara bagi setiap kami Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu saja Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan kami yang menolak segala tipu muslihat iblis, roh-roh yang coba untuk mencuri kebenaran firman-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kuasanya lagi tempat ini. Kami percaya hanya Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin kami dari awal sampai selesainya ibadah ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita sekalian dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini beribadah di rumah ataupun di tempat lain. Ya, kiranya boleh menyaksikan
ibadah ini bersama-sama, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi setiap kita dimanapun kita adanya. Di masa-masa pandemi corona saat ini, kita tahu bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia sekarang sedang masuk dalam hal yaitu namanya new normal. New normal adalah sesuatu yang kehidupan yang bukan seperti normal seperti sebelum ada wabah ini, namun ada suatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah ya, untuk bagaimana kita bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa, namun ada hal-hal yang harus kita jaga dan kita ikuti aturan-aturan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga apa yang pemerintah tetapkan dan aturkan dalam setiap peraturannya. Dan pada saat ini saya membawakan satu buah judul firman Tuhan, yaitu tetap tegar di masa sukar. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kenapa saya membawakan satu judul ini? Karena saya merasa bahwa waktunya anak Tuhan harus tetap tegar. Waktunya Tuhan itu pada saat ini sedang dalam keadaan goncangan, ya. Bukan hanya sebagai anak Tuhan, dunia pada saat ini sedang mengalami namanya goncangan. Saudara, kalau pertama sekali terjadinya wabah ini, itu terjadi di Wuhan, di Cina itu masih namanya endemi. Endemi itu adalah suatu virus wabah yang terjadi di suatu daerah tertentu, dan itu belum menyebar ke tempat lain. Namun saat ini sudah namanya pandemi. Pandemi ini adalah suatu wabah yang begitu cepat menyebar sampai ke seluruh dunia ini. Saudara tahu bahwa ketika pandemi ini terjadi di seluruh dunia ini, maka semua negara mengalami yang namanya krisis, ya, krisis, baik itu krisis ekonomi, baik itu krisis dalam segala hal, ya, termasuk juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengambil langkah positif dalam hal ini. Kita akan tetap melakukan aktivitas, namun kita tetap juga harus berjaga-jaga. Amin. Kita harus tetap juga mengikuti peraturan pemerintah, ya. Kita juga tetap harus melakukan hal-hal yang sebatas wajar, sebatas hal-hal yang wajar dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu kita harus tetap kuat, tetap tegar. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, langsung aja kita buka firman Tuhan pada saat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Oke, ya, multimedia sudah sedia ya. Oke. Dua Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ya, pada saat ini ya keadaan bangsa kita sedang terguncang, ya, terguncang oleh virus corona ini. Bahkan saat ini juga bangsa kita sedang mengalami duka, ya, karena banyaknya orang yang sudah meninggal dunia akibat virus corona ini, ya. Yang mengalami terdampak positif itu juga sangat banyak saat ini. Namun kita tetap percaya, ya, bahwa setiap anak-anak Tuhan, kita tetap percaya bahwa ini semuanya pasti akan berlalu. Amin. Amin. Kalau orang dunia bilang semuanya pasti berlalu, kita juga percaya bahwa ini semuanya pasti akan berlalu, ya. Cepat atau lambat Tuhan akan
menjawab setiap doa kita, saudaraku. Nah, di sini seperti judul kita adalah bahwa tetap tegar di masa sukar. Apa arti tegar, saudaraku? Ya, tegar itu dalam menurut kamus bahasa Indonesia, ya, itu sebetulnya adalah orang yang tetap berdiri teguh, orang yang tetap kuat, yang tetap dapat mengatasi segala masalah persoalan. Dan di sini kita tahu bahwa tidak ada manusia yang mau hidup dalam kesulitan. Tidak seorang pun manusia yang mau hidup dalam keterpurukan. Kita semuanya mau hidup sukses, amin. Kita semuanya mau hidup bahagia, seperti tadi ya. Kita mau hidup sukacita. Kita mau hidupnya hidup yang penuh damai sejahtera. Ya. Tetapi kenapa ini Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidup kita? Kenapa kita ada dalam kesukaran? Mengapa setiap orang, ya bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang harus mengalami masa kesukaran, saudaraku? Ya. Ada orang bilang, saya mau sukses aja, tapi saya nggak mau yang sulit-sulit. Ada juga yang bilang, saya mau berhasil, tapi saya tidak mau melewati proses-prosesnya. Saudara, kalau saudara mau berhasil, mau sukses dalam kehidupan saudara, maka saudara harus melewati proses demi proses yang akan kita lalui, saudaraku. Ada nggak orang yang kaya tiba-tiba? Ada, saudaraku. Ya, kalau dia dapat undian, lotre, dapat jackpot, ya. Seperti kemarin saya baca di berita itu, dapat jackpot, dia mendapatkan hadiah 15 miliar rupiah. Ya. Lalu kemudian ada juga orang yang kaya karena mungkin harta warisan, ya kan? Harta warisan. Begitu suaminya meninggal, istrinya kaya raya, total ya, kaya raya, menikmati berkat-berkatnya. Ya, istrinya kaya raya. Begitu juga ada orang yang kaya, ya, karena memang apa? Karena memang usaha kerja kerasnya sendiri. Ya, ada orang berusaha bekerja keras untuk mendapatkan satu kekayaan. Ada, saudaraku, ya, ada bisnis-bisnis yang akan dikerjakan di situ. Dan kita tahu bahwa ketika kita mau sukses, ya, ketika kita mau sukses, siapapun kita yang mau sukses, kita harus berani menjalani proses demi proses yang ada, saudaraku. Amin. Tidak ada sesuatu yang instan, ya kan? Tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba, tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk langsung sukses, gitu. Tapi semuanya harus melalui proses. Saudara, orang sukses itu harus menjalani proses-proses yang ada. Harus tetap menjalani proses dan tidak lepas daripada kesukaran-kesukaran. Ya, krisis yang paling pengaruh dunia ini saat ini adalah, ya, ada 3 hal. Satu buku yang saya baca adalah, yang pertama itu adalah kekerasan. Ya, krisis itu terjadi karena kekerasan, perang, penjajahan. Yang kedua itu adalah krisis yang terjadi, krisis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Lawannya adalah gaptek. Ya. Kalau gaptek itu apa? Gagap teknologi. Nah, sekarang saya yakin pasti kita semuanya adalah orang yang cepat, ya, cepat menangkap apa yang terjadi pada hari terakhir ini. Sekarang kita lihat di multimedia, semua orang pada siaran langsung, semua orang pada apa? Punya channelnya masing-masing. Saya juga punya channel. Namun apa saudara belum terkenal. Ya. Tapi saya percaya saudara pasti bisa terkenal. Contohnya apa? Misalnya saudara jago ngelawak, buat aja channelnya situ, pasti saudara terkenal. Sedangkan orang jelek aja bisa terkenal, apalagi saudara dengan seperti ini. Ya, jadi saudaraku, bahwa ketika kita yang merubah dunia ini ada 3 tadi. Yang pertama kekerasan, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga itu adalah keuangan. Saudara, dunia sedang digoncang oleh keuangan pada saat ini. Ya, bangsa kita sedang digoncang oleh keuangan. Dunia, bahkan Amerika, saya baca beritanya, saat ini sedang apa? Meminjam modal, ya, kepada IMF sebesar, kalau saya tidak salah, 300 triliun rupiah, kalau dirupiahkan. Jadi ini namanya apa? Ini namanya krisis yang sedang melanda seluruh dunia.
bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, global. Ya. Jadi dalam 3 hal ini mempengaruhi sekali bahwa kita sekarang sedang masa-masa sukar, saudaraku. Mau tidak mau kita sedang masuk dalam masa sukar, saudaraku. Nah, latar belakangnya apa? Kenapa Timotius menuliskan surat ini kepada Paulus, saudaraku? Apa latar belakangnya? Kenapa bisa dituliskan oleh Paulus surat ini, surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 ini, saudaraku. Ya. Latar belakangnya adalah Paulus pada waktu itu sedang dalam penjara, di penjara dia. Dia lihat, dia sudah tahu bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini, ya. Pada waktu itu di masa zamannya Timotius memimpin umat, memimpin jemaat, ya. Dia mengatakan bahwa pada hari terakhir ini akan ada datang masa yang sukar, masa yang sulit. Kalau dalam bahasa aslinya, kata sukar itu terjemahkan adalah kalekos, ya. Saudara yang belajar bahasa Yunani pasti tahu. Kata kalekos itu kalau saudara mau gampang lihatnya adalah kata kolep bahasa Inggrisnya. Kalekos itu artinya apa? Kata kalekos di situ artinya adalah sesuatu masa yang berbahaya, sesuatu keadaan yang sangat berbahaya. Ayat ini, ayat 2 Timotius 3 ayat 1 ini apa namanya? Relevansinya dengan Matius pasal 28, ya. Matius pasal 8 ayat 28 itu tentang orang yang kerasukan setan itu yang di Gadara, ya. Itu juga pakai kata kalekos, itu juga pakai kata berbahaya. Orang ini sangat berbahaya. Mari kita baca sebentar dari Matius pasal 8 ayat 28 supaya kita tahu relevansi ayatnya ini, saudara. Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, ya, kata berbahaya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, berbahaya, kata berbahaya di sini adalah kalekos, artinya sesuatu yang istilahnya di sini digambarkan bahwa itu seperti sedang menghadapi binatang buas. Ya, seorang kalau sedang menghadapi binatang buas itu akan dalam keadaan apa? Krisis, dalam keadaan sudah di depan mata itu maut itu. Seperti telur di ujung tanduk, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, keadaannya pada waktu itu adalah sangat sukar, sangat sulit sekali, berbahaya. Ya, kalau bahasa Indonesia terjemahan bahasa kita ini itu sangat sederhana disebutkan sangat sukar, ya. Namun dalam pinjam versi itu disebutkan sangat berbahaya. Ya. Itu disebutkan bahwa keadaannya pada waktu itu bukan biasa-biasa lagi. Seperti kita saat ini kita menghadapi bukan biasa-biasa lagi, bukan mau biasa-biasa lagi, bukan seperti normal-normal biasa lagi, saudaraku. Ya, tapi kita sudah masuk dalam zonanya ini, zona new normal ini, normal yang baru, tatanan baru, kehidupan baru, ya, aturan-aturan baru. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, kemarin waktu beberapa hari lalu saya mendapat kabar, ya, bahwa ponakan kami mau menikah di kampung, ya. Sudah martupol minggu yang lalu. Tetapi pada waktu mau menikah tanggal 20 ini, ya, 20 Juli ini kan kami rencana semua mau pulang kampung. Tapi apa, saudara, pemerintah bilang apa? Tidak bisa. Karena apa? Ini masanya masa new normal, ini ada aturan-aturannya. Harus ada surat dari kesehatan, ya. Rapid test. Harganya sekarang berapa? 600.000 per orang. Dikali kami berapa? 5. Kalau keluarga kami yang lain banyak. Jadi itu akan sama aja kita seperti apa? Seperti tidak diizinkan sebenarnya. Nah, akhirnya dibatasi hanya 15 orang yang bisa menghadiri pesta itu. Dan kami merasa ya udahlah, nggak apa-apa, nanti pada waktu pesta kita bisa hadir. Dan saya lihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kita itu tidak biasa-biasa lagi, ya. Demikian juga kita saat ini, ya. Waktu itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ini bukan masa biasa-biasa lagi, ya. Ada banyak terjadi degradasi moral, ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, ya, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Dan bla 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 bla, ayat seterusnya disebutkan bahwa keadaan manusia pada waktu itu, kebobrokan moral yang terjadi,
ya, orang tidak lagi peduli terhadap orang lain. Orang tidak mencintai diri, hanya mencintai diri sendiri. Orang akan masuk di dalam zona nyamannya sendiri, saudaraku. Bukankah dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 12 ya, bahwa kasih itu semakin dingin ya. Karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih semakin dingin. Kasih semakin dingin ya. Orang semakin tidak peduli dengan orang lain. Orang akan apa? Hanya peduli terhadap diri sendiri. Orang akan merasa bahwa apa? Egosentris, pusatnya pada diri sendiri. Bukankah saat ini, zaman ini ya, sudah menunjukkan hal-hal yang seperti itu, saudaraku? Contohnya misalnya anak-anak ya, kalau kita lihat ada 4 orang duduk, tapi mereka tidak saling berbicara, mereka hanya main game dan segala macam. Itu menunjukkan bahwa mereka itu ego ya. Di mana-mana seperti itu, saudaraku, dan itu keadaan zamannya ya. Apalagi pada saat ini kita lihat ya, kita ini dalam keadaan yang tidak normal lagi, tidak sama lagi. Tetapi kita anak Tuhan, kita harus tetap semangat, amin. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari segala keterikatan itu, sanggup untuk membebaskan kita dari keegoan kita sendiri. Ya. Saya percaya di sini kita masih tetap memiliki kasih yang hangat, ya. Kasih yang hangat, bukan kasih yang dingin. Ya. Kalau kasih kita udah dingin, artinya kita apa? Kita mau diapain pun kita nggak merasa apa-apa. Kalau saudara masih tersinggung dengan saya, itu artinya saudara masih hangat, artinya saudara masih ada respon, gitu ya. Tapi ini dikatakan, ya, kasih manusia semakin dingin, artinya apa? Tidak ada respon sama sekali untuk orang lain. Kepedulian itu sangat tipis sekali, ya. Dan kita lihat juga di ayat yang berikutnya ya. Dan kata yang disebutkan di ayat yang kelima tadi ya, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Artinya apa, saudaraku? Bahwa pada waktu itu keadaannya, ya, orang-orang pada waktu itu agamawi, ya, orang-orang pada waktu itu sangat taat beribadah, sangat taat agamanya. Tetapi apa? Ada banyak orang-orang memungkiri kekuatan ibadah itu. Artinya apa? Berarti ini bicara tentang bagaimana orang percaya yang ada pada waktu itu. Berbicara tentang bagaimana orang percaya keadaannya pada waktu itu yang dilihat dan digambarkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Bahwa orang ini saat ini beribadah tapi dia memungkiri kekuatan ibadah itu. Saat ini orang ini beribadah tapi dia tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan pada waktu itu adalah suasana yang sangat sulit untuk ditebak pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena banyak anak-anak yang mengaku anak Tuhan, banyak orang yang mengaku orang percaya. Ya, itu semuanya itu apa? Hidup dalam aturannya sendiri. Hidup di dalam apa yang dia inginkan sendiri, saudaraku. Tidak mau hidup menurut dengan firman Tuhan. Tidak mau hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya pada waktu itu Rasul Paulus sangat menegaskan dalam hal ini. Pada hakikatnya mereka beribadah tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka hanya peduli terhadap agama, namun mereka tidak peduli terhadap moralitas. Agama dan moralitas ini tidak sinkron dalam kehidupan mereka. Mereka menjalankan ibadahnya, agamanya seperti biasa, ya, sangat manis sekali. Tapi apa, saudaraku? Di dalam mereka melakukan dalam kehidupan sehari, praktek dalam kehidupannya itu sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus menuliskan ini untuk bagaimana Timotius bisa kuat, tegar menghadapi tantangan yang ada pada waktu itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap tegar di masa sukar saat ini, saudaraku? Ya, yang pertama itu kita harus berserah secara total pada Tuhan. Berserah diri secara total pada Tuhan. Saudara tahu, ya, di sini saya mengambil satu ilustrasi itu adalah seperti seorang bayi. Saudara tahu seorang bayi. Kalau bayi itu, ya, misalkan dia dimandiin, dia diam aja.
Dia dikasih makan, diam aja. Dikasih minum, diam aja. Dikasih apa saja, dia akan tetap diam saja. Dia akan tetap nurut saja. Ya kan? Ada nggak seorang bayi misalnya, dia dimandiin, jangan sentuh tangan saya, jangan sentuh kaki saya. Tidak ada saudaraku. Namun seorang bayi di sini adalah yang menuruti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya itu yang dia ikuti. Nah, poin yang pertama di sini adalah kita harus berserah penuh pada Tuhan, supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini, supaya kita kuat di dalam tegar di dalam masa-masa yang sukar saat ini, saudaraku. Kita harus seperti bayi. Kita harus seperti bayi. Yesus bilang apa? Orang yang mau masuk dalam kerajaan surga itu harus seperti anak kecil. Kenapa di situ ada kata anak kecil? Karena Yesus tahu bahwa anak kecil itu polos. Anak kecil itu tidak mau berontak. Anak kecil itu tidak, yang penting ikut saja. Ya, yang penting aku ikut Yesus. Itulah jaminan hidupku. Yang penting aku tetap percaya pada Tuhan. Karena itu yang menjamin aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, dan kita baca ayatnya dari Mazmur pasal 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanku untuk membungkukkan musuh dan penendang. Artinya apa, saudaraku? Ya, dari mulut bayi-bayi. Artinya ketika kita menjadi seorang yang seperti bayi, ya, yang terus berserah pada Tuhan, ya, Tuhan berikan kekuatan pada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Bayangkan, saudaraku, ya, dari bayi-bayi yang menyusu aja Tuhan berikan kekuatan. Bagaimana kita mau kuat menghadapi masa-masa yang sukar saat ini? Bagaimana kita mau tegar menghadapi masa saat ini? Kalau kita masih tetap tegar diganti dengan tegar tengkuk, keras kepala, saudaraku. Ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap kuat menghadapi masalah ini, saudara. Amin. Amin, saudara. Apa persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat di tempat ini? Ya. Apa yang dihadapi, masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat ataupun gereja Tuhan di tempat ini? Ya. Ini masalah yang saat ini mungkin saat yang bisa dikatakan itu mendebarkan, ya. Istilahnya bisa dikatakan ini bisa buat jantungan ini. Ini deadline-nya sudah sangat dekat sekali, khususnya untuk pembelian gedung gereja ini. Ya kan? Ini bulannya bulan berapa ini? Bulan Juni. Bulan September loh. Deadline-nya. Nah, bagaimana kita mau tetap kuat, saudara, menghadapi ini? Ya. Kita harus berserah penuh pada Tuhan, berserah secara total pada Tuhan. Ya, penyerahan diri kita itu secara total pada Tuhan. Jangan makan pikiran, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Namun kita percaya bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan, saudaraku, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan apa? Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya kan? Tapi kontrasnya itu di ayat sebelumnya, di atasnya itu ayat 5. Ya, disebutkan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya apa? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu adalah orang terkutuk. Artinya dia merasa mampu, merasa bisa, merasa kuat sendiri tanpa Tuhan. Ya. Sama seperti yang tadi saya katakan tadi, ya, bahwa kita itu apa? Kita dalam posisi berbahaya kalau kita tidak dalam Tuhan, saudaraku. Ya, kata sukar itu tadi yang saya sebutkan tadi adalah kita dalam posisi berbahaya kalau kita di luar Tuhan. Makanya yang pertama kita harus berserah penuh, berserah secara total pada Tuhan, saudaraku. Amin, saudara. Yang kedua, poin yang kedua, ya, bagaimana kita bisa menghadapi, ya, ataupun istilahnya tetap tegar di masa sukar ini, saudaraku. Poin kedua di sini saya ambil adalah tetap berharap pada Tuhan, ya. Tetap berharap pada Tuhan, ya. Mari kita belajar bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 33, satu ayat aja. Ya, saya baca dulu kita.
Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, ini adalah gambaran seorang raja Israel yang pada waktu itu, ya. Dia itu tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Masalah problema itu datang dari Tuhan. Jadi dia pikir, ngapain aku berharap sama Tuhan lagi? Ya. Orang Kristen, ya, pada akhir zaman ini, ingat bahwa kita harus berharap penuh pada Tuhan. Amin. Kalau kita nggak mau berharap pada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti seorang raja Israel ini. Yang apa disebutkan di ayat berikutnya? Lalu berkatalah Elisa, datanglah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira itu menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Keraguan-keraguan ada, ya. Karena keraguan-keraguan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara dalam keadaan ragu-ragu, ya, tidak percaya pada Tuhan, tidak berharap sepenuh pada Tuhan, maka saudara tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Amin. Saudara tidak akan pernah menikmati apa yang namanya berkat-berkat berkelimpahan dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah menikmati yang namanya anugerah terbesar dari Tuhan. Ya, sama seperti seorang raja tadi, ya. Sama seperti yang ragu-ragu, tidak percaya dan merasa bahwa apa? Allah, sia-sialah berharap pada Tuhan. Sia-sia saja kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Tidak ada gunanya, karena Tuhan yang membuat semuanya itu. Atau mungkin begini, orang Kristen berkata, ini karena Tuhan semuanya ini, virus corona, ngapain aku berharap sama dia lagi? Atau mungkin bilang gini, virus corona ini nggak selesai-selesai pun, aku udah berdoa capek mati-matian siang malam, aku sudah meneteskan air mata segala macam, berdoa untuk hal ini, tapi tidak dihalalkan oleh Tuhan. Ya. Jangan sampai pengharapan kita itu kandas, saudaraku. Jangan sampai pengharapan kita itu tidak berdasar. Kita berharap itu berdasar, saudara. Ada dasarnya, saudaraku. Sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Pengharapan itu seperti sau, ya. Seperti sau. Saudara tahu sau, jangkar, ya. Saya pernah jelaskan di tempat ini. Namun saya akan jelaskan sekali lagi. Seperti sau, jangkar. Nah, itu sau jangkar itu kan di dasar, ya, di dasar. Kapal di atas. Begitu datang ombak menerpa kapal itu, ini akan tetap kuat, kapal itu tetap kuat. Karena apa? Sau dan jangkar itu tetap ada di bawah menopang kapal itu. Saudara tahu? Ya, kalau saudara nggak tahu jangkar atau sau itu, saudara pernah nggak tahu beli bir angker? Ya? Pernah kan? Nah, pernah. Pasti ini yang sering minum pernah minum. Pernah beli bir merek angker. Kan bir ada bir bintang, ada bir mereknya angker. Itu di logonya itu ada gambar apa? Sau. Ya, ada gambar sau di situ. Ada gambar jangkar di situ. Nah, itu, ya. Tapi jangan saudara pula tiba-tiba saudara mau beli bir angker kan? Bilang gini, "Bu, saya mau beli itu minuman pengharapan." Saudara bilang, ya kan? Minuman itu loh, minuman pengharapan yang ada gambar sau jangkarnya. Padahal itu bir angker namanya. Ya. Nah, kalau mau tahu bahwa pengharapan kita itu seperti sau, artinya tidak kelihatan, namun kita berharap, ya, sepenuhnya kepada Dia. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Amin. Dia sanggup membebaskan kita. Dia sanggup untuk melepaskan kita dari setiap jerat-jerat maut. Dari bayang-bayang kekelaman. Ya, Pemasmur mengatakan apa? Kita bisa lepas dari bayang-bayang kekelaman. Dan kita tahu bahwa ini waktunya Tuhan akan menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan anugerahnya yang melimpah-limpah bagi setiap kita orang percaya. Karena kita percaya bahwa ketika kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan menaruhkan harapan juga bagi kita, saudaraku. Dan kita percaya bahwa ketika kita mau terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia, maka Tuhan
senang atas segala sesuatunya. Tuhan sangat senang ketika kita mau berharap pada Dia, ya kan? Jangankan Tuhan, manusia aja kalau misalnya dibilang kita diandalkan sama manusia, kita akan senang, ya kan? Kalau kita diandalkan sama seorang, saya diandalkan saya sama istri saya diandalkan saya akan senang, ya kan? Berarti istri saya itu percaya penuh pada saya bisa diandalkan gitu. Ya bagi bapak ibu suami istri, ya kalau engkau punya suami yang nggak bisa diandalkan, ya sangat sayang sekali. Gitu ya. Artinya saudara tidak berharap pada dia. Ya. Tapi kalau saudara tahu bahwa suamimu ataupun pasanganmu itu bisa diandalkan, maka saudara menaruh penuh pada dia, percaya pada dia, ya kan? Karena apa? Kalau dalam suami istri itu tidak ada lagi percayaan, maka sulit untuk bisa mencapai yang namanya tujuan bersama. Saudara, ingatlah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan. Aku berharap penuh kepada Tuhan. Aku percaya penuh bahwa Tuhan sanggup memberkati. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melimpahkan berkat dan rezekinya. Aku sanggup bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan kita semuanya dari segala masalah belenggu yang mengikat kita, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu saudaraku ada yang masih terikat oleh hal-hal duniawi. Saat ini percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan semuanya itu daripada hidupmu. Dan kita percaya bahwa ketika saudara masih terikat oleh hal-hal duniawi, ya, dengan hal-hal yang disebutkan tadi dalam ayat kedua sampai ayat yang ke-4 tadi atau ke-5, maka Tuhan sanggup melepaskan semuanya itu ketika saudara mau menaruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Nah, pengharapan itu juga selain seperti Saul tadi, dia juga seperti ini. Misalnya gini, contohnya gini, orang yang mendapat gaji bulanan, ya, PNS ataupun segala macam dan yang lainnya. Itu kita kalau misalnya punya gaji bulanan kan, dia yakin bahwa nanti tanggal sekian pasti akan cair. Akan berbeda dengan orang yang tidak punya gaji bulanan. Ya. Tapi kalau yang punya gaji bulanan, dia pasti tanggal sekian pasti cair. Udahlah, aku ngutang dulu lah di warung ini, pasti nanti aku bayar. Dia pasti. Kenapa? Karena dia sudah ada jelas di depan. Nah, itu bukan pengharapan namanya. Ya, itu namanya apa? Itu namanya gaji bulanannya jelas memang. Tapi pengharapan itu berbeda. Pengharapan itu tidak kita lihat, namun kita percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Tidak mungkin kita melihatnya belum jelas atau masih samar-samar. Ya, seperti pergumulan gereja ini. Ya, kita masih samar-samar ini di dekat ini udah satu konon. Belum jelas, belum kelihatan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakannya. Amin. Amin. Sedikit yang amin ya, nggak apa-apa lah. Sedikit yang amin ya. Amin. Amin. Kita harus tetap percaya, kita harus optimis, ya. Karena kita tahu bahwa semuanya itu datang daripada Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita, capek kita, sibukan kita itu tidak akan menambahi sedikit pun kekayaan kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ya, poin ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita supaya kita bisa tetap kuat, tetap tegar di masa sukar ini, saudaraku. Yang ketiga adalah tetap berpegang pada janji Tuhan. Amin. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika Yosua membawa bangsa itu, ya, di dalam satu masa setelah masa Musa kan Yosua itu membawa bangsa itu, ya, menuju dia tetap menetapkan bahwa kita harus tetap memegang janji-janji Tuhan. Kita tidak boleh melupakan kitab Taurat ini, tapi kita harus merenungkan itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati seperti yang ditulis dalamnya. Karena dengan demikian maka perjalanan hidup kita ini akan berhasil dan beruntung. Yosua menegaskan itu dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, ya. Dan sebagai ayat kesimpulannya di situ dikatakan bahwa Yosua pasal 21 ayat 45 itu dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan semua janji-janjinya.
Tuhan mengabulkan semua janjinya. Artinya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap janji Tuhan, ya kan? Makanya kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita atau pergumulan kita. Setiap janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita, saudaraku. Dan kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita juga jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Kita jangan ragukan, ya. Sekalipun manusia tidak setia, namun Allah tetap setia karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Saudara tahu bahwa ketika kita tidak setia pun Tuhan tetap setia kepada kita, saudaraku. Ya, oleh karena itu apa? Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, maka itu akan membuat Tuhan tergerak hatinya untuk menjawab dan mendengar doa kita. Dan tidak satu pun katanya dalam firman Tuhan dikatakan tadi, tidak satu pun yang tidak digenapi. Ya, semua akan digenapi janji-janji Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Dalam setiap orang percaya. Ya, oleh karena itu, saudara, di dalam menghadapi masa-masa sukar saat ini, ya, kita harus punya 3 hal. Yang pertama tadi apa? Kita harus berserah kepada Tuhan secara total. Yang kedua, kita harus berharap penuh akan Tuhan. Yang ketiga apa? Berpegang pada janji-janji Tuhan, ya kan? Bagaimana caranya kita supaya tetap tegar dalam masa-masa sulit saat ini, dalam masa sukar saat ini? Kita harus tetap memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa saudara kita harus memperkatakan firman Tuhan? Kenapa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam? Ya. Karena apa? Karena ketika kita baca firman itu kadang-kadang kita nggak ingat. Tapi apa kita punya batin, kita punya namanya itu alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu akan menangkap, menangkap dari setiap sesuatu yang kita baca atau kita perdengarkan, saudaraku. Ya kan? Makanya ketika kita mungkin dalam keadaan tidak sadar, ya, mungkin dalam ruang ICU, alam bawah sadar kita tuh dengar, saudaraku. Batin kita itu dengar. Orang bicara kita dengar, aku kita dengar. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita memperkatakan firman Tuhan ini, baik siang maupun malam, maka itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Mungkin bukan pada hari ini kita menikmati apa yang Tuhan katakan, mungkin besok, lusa, dan sebagainya. Tapi kan tetap percaya bahwa janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Amin. Nothing is impossible with God, ya kan? Tidak ada apa namanya? Ya, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan hati kita. Kita percaya bahwa ini waktunya Tuhan. Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi setiap kita. Tuhan punya rencana yang begitu mulia. Rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah pegang janji Tuhan dan lakukanlah firman itu agar kita dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, setiap anugerah Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kita, saudara. Haleluya, Yesus. Mari kita angkat pujian kita, hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus.
genap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di masa-masa sukar saat ini, di masa-masa sulit saat ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi corona yang sedang terjadi mewabah di dunia ini, kami percaya Tuhan bahwa kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akan tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami akan tetap memegang janji-Mu dalam hidup kami. Kami akan tetap berserah penuh hanya kepada-Mu, Yesus. Hanya Engkaulah jawaban yang terindah dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah jawaban yang terindah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu yang sudah Mu sampaikan, biarlah ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus Tuhan Yesus mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu pada saat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, karena mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Ajar kami untuk kami tetap tegar di masa sukar. Kami tahu ada banyak hal Tuhan di sekeliling kami, kesukaran-kesukaran yang datang menghantam kami. Tapi ajar kami untuk kami tetap berdiri. Ajar kami untuk tetap tegar Tuhan. Ajar kami tetap berharap kepada janji-janji-Mu, tetap berharap kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu lebih lagi, perbesar kapasitasnya, berkati keluarganya, berkati setiap pekerjaan apapun yang dilakukannya. Setiap kami juga Tuhan yang sudah menikmati kebenaran firman Tuhan ini, biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap tegar Tuhan untuk apapun yang terjadi di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap kami, persembahan-persembahan yang sudah kami persiapkan, apa yang sudah mau kami berikan, biar Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Jika sekiranya ada di antara kami yang belum bisa memberi, Tuhan juga tetap memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita dan persembahan akan dijalankan. Sesuatu terjadi. Ku percaya bersama
beberapa pengumuman kita untuk sepanjang minggu ini. Doa Kamis pada hari Kamis. Oke, jadi kita tetap ada doa Kamis ya. Ada doa Kamis di tempat ini. Lalu hari Sabtu kita juga ada doa puasa di tempat ini. Diundang seluruh jemaat untuk bisa hadir bersama-sama jam 5 sore. Dan selanjutnya kita akan ibadah minggu bersama-sama di tempat ini. Juga ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Itu saja pengumuman kita. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang kita kembali semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka dengan luar biasa. Pakai mereka lebih lagi. Engkau berkati setiap kami yang hadir juga, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan bagi umat-umat-Mu yang beribadah secara online juga Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan luar biasa. Lawat mereka di rumah-rumah, bahkan di kantor-kantor, dimanapun mereka berada. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas untuk melawan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami ini, setiap kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ke depan, biarlah dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, Engkau yang menuntun dan memelihara menjagai kami. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Sebelum itu kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan berdoa kepada murid-murid-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita, memberikan penghiburan serta memberikan kekuatan, tetap tegar dalam masa kesukaran apapun, karena rancangan Tuhan yang jadi dalam hidup kita yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, dan kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita bertepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.